Ya, oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk jelas terdengar. Untuk suara bisa jelas terdengar. Iya Pak, masuk Pak. Ya, yang sudah hadir ya di sore hari ini untuk mata kuliah An Introduction to CFD and FEM, Finite Element Method bisa mengaktifkan eh, kameranya. Ya, ini adalah pertemuan gabungan ya untuk mata kuliah eh, Introduction CFD dan Finite Element yang gabungan dari kelas A dan B untuk teknik perkapalan. Nah, di bagian ini saya akan apa, mengenalkan ya atau me- memberikan eh, pengenalan untuk mata kuliah CFD. Jadi yang sudah pernah mendengar atau sudah pernah menggunakan CFD atau finite element itu seperti apa? FEM, metode finite element atau computational fluid dynamic ini bekerja sehingga software tersebut bisa dijadikan alternatif ya. Ini merupakan bagian dari penggunaan tools atau apa software yang aplikasinya ialah untuk membantu melakukan simulasi. Jadi pada saat suatu pekerjaan atau kegiatan yang dikatakan sebagai eksperimen mengalami kendala atau mengalami suatu kesulitan ya ketika hal tersebut akan dikerjakan, maka dengan tool CFD atau finite element ini bisa membantu untuk bisa menyelesaikan eh, prediksi mengenai bagaimana pola aliran fluida yang terjadi, kemudian seperti apa ketahanan material ya atau kekuatan dari material yang dilalui oleh fluida tersebut ketika menerima suatu tekanan, kemudian material tersebut menerima force atau gaya. Nah, di bagian ini nanti bisa mengetahui hal-hal yang eh, menjadikan bahwa material tersebut apakah masih eh, cukup kuat atau bisa mengalami kerusakan. Ya, sebagai bagian awal karena ini introduction untuk tampilan share screen di layarnya sudah keluar ya, sudah bisa terlihat. Sudah Pak. Ya. Nah, ini ada e-book ya yang sudah diinfokan atau dikabarkan di Google Classroom dibagikan. Nanti bisa mendownload atau membuka dari e-book ini. Ini adalah penjelasan general ya atau penjelasan umum seperti apa CFD tersebut melakukan perhitungan. An Introduction to Computational Fluid Dynamics. Pada bagian ini ada namanya FEM ya, apa VVM, Finite Volume Method. Kalau yang tadi FEM, kalau FEM itu adalah finite element, elemen, tetapi ini adalah finite eh, volume. Jadi metode volume hingga. Kemudian apa yang membedakan antara volume dengan elemen? Nah, untuk volume ini
berarti nanti pada saat melakukan modeling atau membuat suatu eh, gambar dengan metode finite volume, yang digambar itu adalah volumenya, volume atau bagian yang dilalui oleh fluida yang mengalir tersebut. Jadi kalau di eh, kapal ya atau teknik perkapalan itu berarti menggambarkan zona yang dilalui oleh fluida tersebut. Nah, zona yang dilalui fluida tersebut inilah yang dinamakan volumenya, volume yang dilewati oleh fluidanya. Fluidanya ya bisa berupa water ya, air laut atau berupa di air sungai. Nah, itu adalah bagian yang akan digambarkan. Nah, kemudian bagaimana software tersebut bekerja? Uh, Pekerjaan software tersebut melakukan perhitungan menggunakan prinsip dasar ya. Jadi yang perlu diingat, CFD itu ya apapun itu ya softwarenya ya, software apa komersialisasinya, software komersial kan banyak ya untuk CFD ya, salah satunya ada yang paling sering dipergunakan atau pernah juga didengar ada ANSYS, ANSYS Fluent, kemudian ANSYS Aqua ya kalau di perkapalan, lalu eh, ada juga yang menggunakan SolidWorks Flow Simulation. Untuk software tersebut melakukan perhitungan dengan prinsip dasar adalah mengasumsikan hukum konservasi massa. Jadi massa yang mengalir yang melewati bagian fluida yang zona yang masuk itu harus sama dengan massa yang keluar. Jadi ada hukum konservasi massa masuk untuk fluida cairnya harus sama dengan massa yang keluar. Nah, seperti apa persamaannya? Ini nanti bisa dibuka ya di eh, bab 2, chapter 2, Conservation Law of Fluid Motion and Boundary Condition. Jadi pada saat tersebut mendefinisikan hukum konservasi massa secara tiga dimensi, kemudian bagaimana persamaan konservasi massa tersebut membentuk momentum equation. Momentum equation itu adalah persamaan yang ditimbulkan karena adanya faktor kecepatan atau faktor V ya, nilai perpindahan, sehingga menyebabkan momentum. Kenapa dia menimbulkan momentum? Karena fluida cairnya mengalami perubahan posisi, artinya mengalami perpindahan sehingga menghasilkan momentum. Kemudian energi equation, untuk energi equation ini energi yang dihasilkan dari fluida tersebut menghasilkan energi. Kemudian juga ada pengaruh faktor gesek ya atau friction antara fluida dengan dinding fluida yang dilalui sehingga menghasilkan adanya sedikit kenaikan temperatur. Nah, ini yang masuk juga ke dalam persamaan energi equation. Kemudian ada persamaan Navier-Stokes. Untuk Navier-Stokes ini untuk fluida Newtonian fluid. Untuk fluida Newtonian fluid itu adalah fluida yang contoh mudahnya seperti apa? Fluida non Newtonian fluid adalah fluida air ya, fluida water itu adalah fluida Newtonian fluid. Nanti bisa membuka di sana persamaan tersebut. Nah, nanti secara umum ya penjelasannya seperti ini ya di bagian introduction. Kemudian untuk di bagian selanjutnya ada model turbulen. Ini paling sering kali juga dilakukan riset ya di teknik perkapalan, juga bisa mengamati bagaimana pengaruh turbulensi terhadap kestabilan kapal. Jadi semakin besar nilai turbulen
atau nilai intensitas turbulensi yang ditimbulkan dari fluida yang dilalui itu juga menyebabkan pengaruh yang cukup besar terhadap kestabilan kapal tersebut. Selanjutnya ada perubahan pola aliran dari laminar menuju turbulent flow. Perubahan ini cukup memberikan pengaruh ya terhadap keseimbangan, kestabilan, kemudian berhubungan juga terhadap kecepatan dari objek yang melewati fluida tersebut. Ya, singkatnya dari penjelasan e-book yang cukup banyak ya untuk capture-nya ini. Jadi computational fluid dynamic itu merupakan persamaan matematika yang dibahasakan ke dalam bahasa komputasi. Jadi bahasa ini adalah persamaan matematik. Jadi persamaan nanti kalau dilihat di misalkan persamaan ini ya turbulen. Ini adalah persamaan turbulen itu merupakan persamaan integral atau persamaan matematik kemudian dibahasakan ke dalam persamaan yang nantinya bisa di-generate ke software. Nah, untuk softwarenya ya ada software yang masuk dalam kategori software paket ya. Software paket itu artinya software ini sudah tinggal digunakan, artinya pada saat menggunakan tool tersebut ya tinggal mengaktifkan apakah mau mengaktifkan kondisi alirannya itu unsteady atau steady state atau dengan kondisi 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, software itu tinggal digunakan ya. Salah satunya software paket itu seperti software Fluent ya, ANSYS Fluent atau ANSYS Aqua. Itu merupakan bagian dari software-software yang sudah paket. Jadi di dalam software tersebut sudah ada persamaan-persamaan seperti hukum konservasi massa. Nah, lalu ada juga software yang bisa di-generate sendiri, artinya membuat code atau pemrograman ya bagian salah satunya adalah ada yang menggunakan Fortran, software Fortran, kemudian ada juga yang menggunakan OpenFOAM. Itu merupakan bagian software-software yang bisa dijadikan CFD. Ya, gampangnya Microsoft Excel yang pernah atau sering menggunakan Office ya, Microsoft Excel, itu juga bisa masuk dalam kategori CFD, Computational Fluid Dynamic. Dengan ketentuan ya, selama kita bisa mengetahui persamaan aliran atau persamaan model turbulen apa atau persamaan apa yang digunakan untuk mensimulasikan objek yang akan disimulasikan tersebut. Jadi membuat code atau coding di Microsoft Excel. Nah, lalu bagaimana dengan FEM atau VEA, Finite Element Analysis ya, Finite Element Analysis atau FEM. Kalau FEM itu Finite Element Method, metode elemen hingga. Nah, yang membedakan antara FEM dengan VVM ya, Finite Volume Method. Untuk Finite Element Method ini menggunakan atau mengasumsikan ya nanti objek tersebut terhadap material yang akan diuji nilai kekuatan ya, nilai kekuatan materialnya. Nah, sebagai contoh ya, ini sebagai gambaran mudah untuk membayangkan gambaran dari finite element FEM. Nah, di bagian ini ada batang atau balok.
kalau di sini ya terlihat ya, ini ada batang balok. Nah, di batang balok ini nanti eh, harus didefinisikan terlebih dahulu, misalkan sisi kiri dan sisi kanannya. Ini ada sisi kiri dan ini ada sisi kanan. Untuk sisi kiri misalnya di bagian ujung balok tersebut dibuat fix atau dijepit, lalu di bagian ini ada gambar lingkaran ya, ini di rolling, itu merupakan letak tumpuan. Nah, setelah mendefinisikan hal tersebut, kemudian ada gaya yang bekerja dari bagian atas. Jadi ada gaya yang bekerja dari bagian atas. Selanjutnya yang dilihat adalah seperti apa nilai von Mises atau tegangan yang terjadi pada ini ya, pada balok tersebut. Nah, ini merupakan bagian dari finite element. Jadi, kenapa dikatakan finite element? Nanti pada saat melakukan modeling atau mensimulasikan, balok tersebut akan dibuat menjadi bagian-bagian diskrit, bagian kotak-kotak kecil ya, atau bagian seperti eh, balok, tapi baloknya dilakukan mesh atau grid. Nanti kalau apa pernah mendengar meshing atau grid, itu adalah membagi eh, objek tersebut menjadi bagian-bagian yang kecil ya. Tujuannya adalah untuk membagi-bagi menjadi bagian kecil itu untuk melakukan perhitungan. Jadi pada saat di bagian sini ya, misalkan sebagai ilustrasi di bagian ini ada kotak kecil, kemudian ada gaya yang bekerja, nanti bagian kecil tersebut dihitung berapa besar nilai force-nya, kemudian di kotak berikutnya nanti akan dihitung lagi. Nah, proses penghitungannya secara berulang, secara iterasi, secara pengulangan, iteration ya. Iteration itu artinya pengulangan, pengulangan berulang sampai mendapatkan konvergen, konvergen dari hasil balok yang disimulasikan tersebut ya. Yang membedakan antara FEM, finite element, dengan CFD, untuk finite element ini umumnya mempelajari struktur atau kekuatan dari material tersebut. Nah, lalu apa yang bisa digunakan kalau di teknik perkapalan ya berarti mensimulasikan atau mempelajari kekuatan material dari kapal tersebut ketika mendapatkan aliran fluida yang cukup besar ya, tekanannya atau pressure-nya cukup tinggi. Nah, apakah material tersebut kuat atau bisa mengalami kehancuran atau rusak? Ya, itu gambaran ya. Nanti secara lengkapnya nanti bisa buka di e-book yang dikirimkan. Ya, oke, yang selanjutnya adalah untuk bagian ini saya akan masuk ke share screen ya, ke share screen di layar. Untuk tampilan share screen-nya sudah bisa masuk, sudah bisa terlihat. Untuk share screen-nya sudah masuk ya, sudah bisa. Ya, nah, nanti kalau misalnya ada diskusi atau ada pertanyaan, nanti bisa bertanya ya, maksudnya bisa memberikan pertanyaan melalui kolom chat atau nanti bisa mengaktifkan mic-nya. Ya, nah ini ada gambar
ilustrasi ya, hasil dari CFD, Computational Fluid Dynamic. Kenapa dikatakan CFD? Karena menampilkan fluida yang mengalami pergerakan. Jadi di bagian ini ada bisa terlihat ada pergerakan fluida yang di sini ya, ada terlihat pergerakan fluida. Legend yang ditampilkan adalah flow pressure, tekanan aliran dengan satuan Pascal. Jadi pada saat itu nanti bisa diketahui bagian warna merah memiliki kecenderungan nilai atau menghasilkan nilai tekanan yang paling besar. Kemudian di sini ada perbedaan degradasi warna ya, ada warna biru, kemudian ada warna hijau kehijauan. Di bagian inilah tekanan tersebut mengalami pengurangan atau mengalami penurunan. Nah, adanya perbedaan tekanan antara warna merah, kemudian biru, hijau ya. Ini nanti bisa memberikan informasi di zona apa atau di bagian apa bagian kapal tersebut menerima tekanan yang cukup besar pada saat kapal tersebut berjalan. Ya, yang selanjutnya adalah ini menampilkan pola aliran. Jadi pola aliran ini masih cerita tentang CFD ya, Computational Fluid Dynamics. Ya, ini ada pola aliran atau yang biasa disebut dengan path line atau garis alir. Garis alir atau path line fungsinya dengan mengetahui pola aliran yang terbentuk nanti bisa diperkirakan apakah aliran tersebut membentuk aliran yang stream. Dikatakan stream itu ya sesuai dengan arah alirnya, streamline atau yang biasa dikenal dengan laminar ya, laminar, atau kebalikannya menghasilkan aliran acak atau turbulen. Dari garis alir, dari path line ini bisa memberikan informasi seperti apa pola aliran yang terbentuk tersebut. Nah, selanjutnya CFD, Computational Fluid Dynamics, ini juga nanti bisa dimanfaatkan ketika nanti kalau misalnya ada yang melakukan simulasi untuk tugas akhir, untuk merancang bentuk bilah ini ya, propulsi untuk gaya dorongnya. Dari simulasi CFD nanti bisa memperkirakan berapa besar nilai tekanan yang didapatkan oleh bilah tersebut pada saat mengalami putaran. Jadi dengan variasi kecepatan putaran yang cukup tinggi, 500 rpm atau 1000 rpm, ini ada perubahan nilai tekanan yang ditimbulkan. Ya, hal yang serupa tadi juga sudah diceritakan ya. Ini nanti bisa melihat nilai tekanan, kemudian turbulensi yang terbentuk, karena turbulensi itu umumnya atau pasti terbentuk setelah melewati bagian objek yang bergerak. Jadi turbulensi itu akan banyak terjadi di bagian belakang. Ya, nah untuk CFD ini kan applied-nya cukup banyak ya, tidak hanya di bidang
khusus di kapal, tetapi bisa juga dikondisikan untuk mensimulasikan proses mixing atau proses pencampuran antara dua fluida yang memiliki bagian yang berbeda. Fluida tersebut lalu dimasukkan di dalam suatu wadah ya atau tempat tertentu sehingga menghasilkan mixing yang ideal, mixing yang secara stabil bisa bercampur dua fluida yang dimasukkan. Ya. Lalu apa yang nanti bisa di eh, karakterisasi atau dipelajari dari hasil simulasi ini ya pertama adalah bisa melakukan modifikasi untuk bentuk bilah yang dijadikan alat pemutar tersebut dengan misalnya sebagai bentuk yang ada berbentuk segi empat atau berbentuk persegi itu juga memberikan pengaruh terhadap kecepatan proses pencampurannya. Untuk mengetahuinya ya nanti hasilnya adalah dengan membaca nilai TKE turbulent kinetic energi. Berapa besar nilai turbulensi kinetik atau pergerakan dari turbulensi energi kinetik tersebut. Jadi semakin besar nilai turbulen yang dihasilkan nanti diperkirakan bahwa pencampuran atau proses mixing tersebut akan menjadi lebih cepat dan mengalami uniform. Nah, yang selanjutnya juga hal yang sama ya, banyak bisa dilakukan ya ini sama seperti yang tadi melakukan simulasi untuk putaran dari blade tersebut nanti bisa didapatkan seberapa besar nilai P. P itu nilai tekanan maksimum dan tekanan minimum di bagian bilah tersebut. Nah, ya yang selanjutnya CFD yang tadi diceritakan ya, ini ada kondisi seperti ini. Ini ada melakukan simulasi mengenai kestabilan dari kapal. Jadi pada saat kapal tersebut bergerak atau bahkan misalnya kapalnya tidak bergerak ya, tetapi karena gelombang air laut, ya, ini kapalnya diletakkan di pinggir di pinggir pantai atau di pinggiran, lalu ada pergerakan ombak dari ombak tersebut menyebabkan kapalnya mengalami goyangan. Ini juga bisa disimulasikan dengan menggunakan yang tadi CFD computational fluid dynamic ya. Sehingga bisa diketahui berapa besar nilai derajat kemiringan ya dari kapal tersebut. Selanjutnya adalah ini untuk submarine atau kapal selam. Ini juga sama, ada hubungannya dengan simulasi, bisa disimulasikan dengan CFD yang nantinya bisa memberikan informasi untuk bisa mengetahui berapa besar nilai tekanan. Jadi ada tekanan yang didapatkan dari submarine tersebut dari kapal ini, berapa besar nilai tekanannya. Dengan mengetahui nilai tekanan kan nanti bisa diperkirakan ketika kapal tersebut masuk dengan kedalaman 100 meter, kemudian bertambah 200 meter, 300 meter, dan sampai 1000 ya kalau misalnya cukup dalam, sampai 1 kilometer, 1000 meter, nanti bisa didapatkan tekanan yang diterima oleh dinding
kapal tersebut. Ya, ini sama juga yang tadi dilakukan dengan simulasi CFD. Nah, CFD itu tujuannya adalah untuk membantu ya, tools ya, alat bantu untuk melakukan simulasi. Karena kalau misalnya eh, sebelum adanya teknologi komputasi ya, kan kalau dulu kan masih komputernya ya masih black and white atau hitam putih ya. Sekarang kalau di bagian ini kan sudah cukup tinggi, komputer high performance sampai ada yang sudah i9, Intel 9 itu bisa melihat secara detail bagaimana nilai tekanan yang dihasilkan oleh kapal tersebut. Nah, CFD, Computational Fluid Dynamics, aplikasinya saya akan cerita sekilas saja ya karena ini sebagai introduction. CFD juga bisa dimanfaatkan untuk mensimulasikan objek yang melewati bagian yang berongga. Ini adalah bagian eh, berongga atau yang biasa disebut dengan eh, kapiler ya, kapiler atau ada bagian yang lubang-lubang kecil. Contohnya kalau dari kapiler itu ya mudahnya seperti busa, busa, busa atau kain, kain baju ya, kain atau baju atau sumbu ya, sumbu minyak, minyak tanah ya, sumbu minyak, minyak tanah. Nah, bagaimana minyak atau air pada saat misalnya baju ya, baju kaos pada saat baju tersebut tersiram atau terkena air hujan, maka air tersebut akan membasahi atau menyebar melalui pori-pori, melalui pori-pori atau kapiler eh, bidang yang berongga tersebut. Nah, CFD juga bisa mensimulasikan hal tersebut. Jadi untuk objek yang berongga atau yang biasa disebut dengan porositas, CFD bisa mensimulasikan tersebut. Computational Fluid Dynamics. Di pada saat ini adalah pori ya, di bagian ini ada pori-porinya, ada celah. Nah, fluida tersebut mengalir secara eh, natural ya, secara normal karena fluida ini kalau melalui celah yang berpori kan bisa melawan gaya gravitasi. Ya, mudahnya kenapa misalnya minyak tanah atau sumbu minyak, minyak minyak eh, buat masak ya atau minyak kompor minyak, minyak tanah itu tangkinya ada di bawah ketika diletakkan sumbu atau kain basah, maka minyak akan merambat secara natural atau secara alami ke bagian atas. Nah, walaupun ada gaya gravitasi, ternyata gaya gravitasi tidak mampu untuk menahan minyak untuk tidak naik ke atas permukaan. Di bagian ini, pada saat mensimulasikan mengenai porositas, nanti ada bagian berpori ya, disebut porositas itu artinya berpori, harus mengetahui terlebih dahulu berapa besar celah-celah yang ada di lubang tersebut. Jadi ukuran berapa mili itu harus diketahui celah celah tersebut sehingga dengan mengetahui nilai porositas tersebut, nilai pori-pori, maka nanti bisa menentukan kondisi batas untuk bisa membuat simulasi melalui media yang berpori tersebut. Ya, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Suaranya jelas bisa terdengar ya?
Untuk suara bisa jelas terdengar? Bisa, Pak. Ya, ya. eh, itu adalah bagian dari simulasi yang bisa dikerjakan menggunakan CFD. Nah, ini secara singkat, ini merupakan HE ya, atau heat exchanger. Heat exchanger itu prinsipnya adalah proses perpindahan panas yang terjadi antara dua fluida yang memiliki temperatur yang berbeda. Jadi nanti juga itu bisa dilakukan oleh CFD. Selanjutnya kalau di engineering ya banyak sekali mensimulasikan seperti ini, turbin ya, atau propeller yang berputar. Lalu yang di bagian selanjutnya adalah CFD ini secara umum juga bisa dipergunakan untuk bidang medis ya, atau kesehatan. Di sini adalah simulasi mengenai aliran darah atau blood melalui pembuluh darah. Jadi di sini ada pembuluh darah, ada perbedaan luas penampang. Perbedaan luas penampang kalau dihitung secara ini ya, persamaan konservasi, ada perbedaan luas penampang yang besar, kemudian ada luas penampang kecil, kemudian ini semakin mengecil. Perbedaan inilah yang menyebabkan nilai kecepatan mengalami perubahan. Adanya perubahan kecepatan bisa menimbulkan perubahan nilai tekanan. CFD bisa melakukan atau memprediksi hal tersebut. Ya, lalu di bidang lain ini secara sekilas, ini di bidang sipil juga bisa seperti itu untuk mensimulasikan desain secara aerodinamis dari bentuk bangunan-bangunan yang bertingkat. Ya, oke. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana CFD, Computational Fluid Dynamic. Apa itu CFD? CFD itu merupakan singkatan. Jadi kalau ada sering mendengar ada kata CFD, CFD bukan singkatan dari Car Free Day atau itu, tapi merupakan singkatan dari C-nya itu adalah Computational Fluid Dynamics, menghitung secara uh, komputasi untuk aliran fluida yang mengalami pergerakan dinamis. Dinamis itu artinya bergerak. Kenapa perlu dihitung? Karena kalau misalnya fluida tersebut statis atau fluida diam, ya tidak terlalu bermasalah ya, atau tidak terlalu mempengaruhi karena tidak menimbulkan perubahan tekanan atau perubahan kecepatan. Nah, karena ada dinamis ini, fluida tersebut mengalami pergerakan sehingga menyebabkan eh, terjadinya perubahan nilai tekanan. Nah, perubahan nilai tekanan inilah yang kalau dihubungkan ya ada pengaruhnya terhadap kekuatan dari material tersebut. Jadi apakah material tersebut mengalami kerusakan atau bisa mengalami perubahan struktur. Ya, nah ini di sini dijelaskan fluid dynamic. Fluid dynamic itu merupakan ilmu dasar, untuk sains dari fluid motion ya, yang awalnya dari mekanika fluida.
Kemudian dari persamaan mekanika fluida tersebut dilakukanlah studi yang umumnya menjelaskan mengenai percobaan, ini eksperimental itu ada pengujian di tempat langsung. Jadi kalau melakukan eksperimen di water tunnel ya, terowongan air, water tunnel atau tempat pengujian di air, eksperimen. Lalu yang bagian berikutnya adalah theoretical. Nah, theoretical ini ya ada hubungannya tadi seperti hukum konservasi massa. Jadi ada massa yang masuk itu harus sama dengan massa yang keluar. Yang diartikan massa ini adalah massa fluidanya. Selanjutnya numerical. Numerical ini adalah menggunakan komputer. Tapi tidak hanya komputer saja, karena kalau hanya komputer tidak ada software ya itu juga tidak bisa berfungsi. Komputer dan toolsnya menggunakan software. Softwarenya ada, tetapi komputernya tidak ada, itu juga tidak bisa dilakukan secara numerik. Nah, sehingga CFD computational fluid dynamic ini merupakan kombinasi. Jadi ini computational fluid dynamic ini merupakan kombinasi dari hasil eksperimen fluid dynamic dan theoretical. Jadi ada kalau digambarkan cycle atau siklus ya, siklus hubungan antara CFD dengan eksperimen ini berhubungan, kemudian CFD berhubungan juga dengan teori yang mendukungnya. Kalau yang ditampilkan tadi di buku e-booknya itu ada teorinya. Ini menceritakan teorinya seperti hukum konservasi massa, hukum konservasi, kemudian momentum, kemudian tadi ada persamaan flow ya, flow equation itu adalah teori yang dipergunakan. Ya, lalu yang selanjutnya untuk what is computational fluid dynamics? Apa fungsi dari apa itu CFD ya? CFD ini adalah ilmu yang bisa menggunakan atau bisa memperlakukan prediksi untuk fluid flow. Yang utama itu adalah memprediksi aliran fluidanya, fluid flow. Selanjutnya adalah heat transfer, perpindahan panas. Bisa juga disimulasikan dengan CFD, heat transfer yang terjadi secara perpindahan panas secara konveksi. Ini ada perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Karena panas yang berpindah tersebut menggunakan media perantaranya adalah fluida. Bisa fluida cair, bisa juga fluida gas. Lalu yang berikutnya adalah mass transfer, karena yang dipindahkan itu fluida, berarti ada perpindahan massa. Jadi ada massa yang berpindah, massa masuk untuk bagian itu harus sama dengan massa yang keluar. Chemical reaction ini proses reaksi kimia. Ini ada proses reaksi kimia juga bisa dilakukan. Nanti bisa mengetahui berapa mass fraction dari
dua fase yang berbeda. Misalnya ada proses pencampuran fluida ya. Fluida ada fase gas dengan fase cair, lalu ada fase yang lain. Nanti bisa didapatkan reaksi chemicalnya. Nah, dari bagian ini heat transfer, mass transfer, chemical reaction itu diselesaikan dengan mathematical equation, persamaan matematik. Jadi kalau yang tadi ada cukup banyak ya, panjang ya, ada persamaan Navier-Stokes. Itu adalah persamaan matematiknya, persamaan mathematical equation untuk menyelesaikan proses numeriknya. Nah, inilah yang membedakan antara software CFD, Computational Fluid Dynamics, dengan software-software misalnya desain grafis ya, seperti kalau software desain grafis itu ada Corel Draw atau ada Photoshop ya, itu dia tidak menggunakan ini tidak membutuhkan mathematical equation. CFD analisis complement testing and experiment. Jadi CFD bisa digunakan untuk melengkapi, tujuannya adalah untuk melengkapi hasil pengujian tes itu percobaan atau pengujian dan eksperimen ini secara langsung, dan bisa mereduksi effort. Effort ini adalah usaha ya, atau yang cukup besar yang harus dilakukan di tempat yang space-nya besar atau ukuran dimensi yang cukup besar. Itu bisa disimulasikan dengan CFD. Sama seperti yang tadi mensimulasikan kapal tanker ya, atau kapal yang panjangnya itu bisa ada sampai 20 meter atau 30 meter. Itu kan cukup besar ya dimensi size-nya. Itu bisa disimulasikan dengan CFD dengan digambar skala 1:1. Jadi bisa digambar dengan skala 1:1. Ya, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, break sebentar ya. Dengar? Ya, jadi CFD itu seperti itu, bisa digunakan untuk melakukan prediksi menggunakan persamaan mathematical equation. Ya, nah ini adalah applied-nya atau aplikasi yang bisa dipergunakan dari CFD. Kalau di teknik di engineering, ini seringkali digunakan untuk bidang aerodinamika untuk kendaraan yang ada di dalam air, seperti tadi contohnya kapal ya, kapal selam atau kapal yang ada bisa di atas permukaan air. Kemudian aircraft itu pesawat, turbin angin, itu seringkali menggunakan pendekatan CFD. Yang berikutnya adalah flow, biomedical, ventilation, chemical, heat transfer, dan masih banyak lagi anymore. Nah, untuk simulasi CFD ini, selama aliran fluida tersebut atau bagian tersebut masih berhubungan dengan
aliran fluida, ada hubungannya menggunakan fluida yang mengalir, pasti bisa disimulasikan dengan CFD, bisa disimulasikan menggunakan CFD. Ya, ini merupakan kalau pernah mendengar ya, ada beberapa komersial code untuk CFD. Yang pertama, yang paling paling banyak ya atau sering kali digunakan ini ada Fluent, kemudian CFX. CFX ini juga bisa digunakan untuk mensimulasikan di berhubungan dengan kapal. CFD++, Start CD, kemudian Polyflow, Flow 3D, Flex, ada yang juga menggunakan Skyru ya. Kalau ini Skyru ini di Jepan, Siemens, PLM, Jerman, dan masih banyak and many more. Ya, CFD merupakan software yang digunakan, software tersebut tunduk dengan persamaan matematika yang sudah umumnya sudah dipakai ya, seperti persamaan hukum konservasi, kemudian hukum persamaan aliran, kemudian persamaan momentum, lalu ada persamaan energi. Jadi semua software tersebut pasti menggunakan, untuk di Fluent dia menggunakan persamaan tersebut, CFX juga sama, CFD juga sama, Star CD juga sama, dan semuanya juga menggunakan. Lalu apa yang membedakan? Nah, yang membedakan adalah dari software-software ini ya paling nanti kemampuan dari software tersebut. Misalnya untuk software Fluent dengan CFX ada kemampuan misalnya perbedaan di proses pembuatan meshing atau grid. Jadi di bagian tersebut ada meshnya atau gridnya tetap mengalami perbedaan ya. Untuk share screen-nya bisa masuk lagi ya. Untuk share screen-nya bisa terlihat ya, sudah bisa keluar. Nah, yang membedakan adalah proses meshing-nya, kemudian penentuan kondisi batas, boundary condition, itu juga bisa berbeda antara dua tool tersebut, bisa memiliki perbedaan. Lalu kemampuan dalam hal proses pembuatan gambar, modelingnya. Jadi ada yang memiliki ada yang kemampuannya itu ya bisa untuk ukuran yang cukup besar, kemudian ada yang bisa ukuran yang kecil. Secara umum memiliki kesamaan dalam hal persamaan dasar yang digunakan oleh CFD tersebut. Ya, untuk share screen-nya stabil ya, bisa terlihat dengan jelas. Untuk share screen-nya bisa terlihat dengan jelas ya. Iya Pak, jelas. Lalu yang selanjutnya adalah kelanjutan dari CFD
atau manfaat ya, advantage of CFD, manfaat dari CFD. Yang pertama, ada jelas perbedaan dari ketika melakukan eksperimen, menghasilkan yang lebih relatif low cost. Low cost itu ya lebih singkat, biayanya lebih murah jika dibandingkan dengan eksperimen. Kalau CFD kan hanya bermodalkan dengan komputer, kemudian software, lalu bisa memvariasikan berbagai macam bentuk model. Jadi kalau eksperimen kan harus ketika merubah bentuk prototipe atau merubah bentuk manufakturnya, kemudian biaya cost pembuatan, beli bahan dan lain sebagainya, menyebabkan nilai cost-nya lebih meningkat. Tetapi CFD tidak seperti itu. Nah, karena CFD hanya menggunakan dua bagian saja, ya komputer dan software serta orang yang menggunakan tool tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah speed. CFD simulation can be executed in short period of time. Jadi CFD bisa mempersingkat waktu. Jadi waktunya lebih singkat jika dibandingkan dengan eksperimen. Ya, dengan CFD misalnya membutuhkan waktu bisa 30 menit sampai 30 menit sampai 1 jam ya untuk mensimulasikan kondisi kasus tertentu. Tapi pada saat kalau misalnya ini dijadikan atau dibuat secara aktual, secara langsung, waktu yang dibutuhkan lebih lama, bisa membutuhkan waktu lebih dari 1 jam atau bahkan bisa 10 jam atau sampai kalau yang lebih lama itu ada sampai beberapa hari. Speed kemudian cepat untuk bisa memperkenalkan dari hasil proses yang didapatkan. Lalu yang selanjutnya adalah ability to simulate real condition. Jadi bisa simulasikan untuk kondisi yang hampir real condition. Jadi seperti pendekatan secara realnya. Itu bisa digunakan dengan CFD. Ya, ini adalah bagian-bagian yang bisa bermanfaat ketika menggunakan toolsnya CFD. Comprehensive information, komprehensif itu adalah informasinya bisa secara lengkap, secara menyeluruh, bisa dilakukan oleh CFD. Secara kontinu ya, juga bisa didapatkan. Pada saat melakukan simulasi dengan CFD, kita bisa mengetahui kecepatan atau nilai tekanan atau nilai turbulen kinetik yang terbentuk, itu bisa dilihat secara menyeluruh. Komprehensif ini artinya keseluruhan ya. Beda halnya dengan percobaan. Kalau eksperimen kan hanya bagian tertentu ya, misalnya di menguji di dalam water tunnel ya, water tunnel, terowongan air, misalnya hanya mendapatkan nilai tekanan saja atau nilai kecepatan. Tetapi di bagian CFD ini banyak yang bisa diberikan informasinya. Informasinya bisa banyak yang dikeluarkan. Jadi dalam hasil setelah simulasi, nanti post processingnya itu bisa mengeluarkan nilai yang cukup banyak informasi yang diberikan. Ya,
Lalu yang berikutnya adalah further use of CFD analysis tool. Selanjutnya kelanjutan dari CFD ini bisa digunakan sebagai alat bantu ya. Tools itu adalah alat bantu untuk melakukan analisis yang dibutuhkan untuk melakukan optimasi. Jadi dikatakan optimasi itu artinya ada dua, tiga atau empat ya dari prototype yang disimulasikan, misalnya model satu, model 2, model 3, model 4, dan model 5. Dari kelima model tersebut nanti bisa didapatkan eh, apa yang lebih optimal. Apakah optimal itu ada di untuk model pertama atau di model ketiga. Itu bisa dilakukan oleh CFD. Selanjutnya uncertainty quantification, untuk bisa simulasikan juga untuk ketidakpastian ya, nilai kuantitas dari suatu produk atau suatu prototipe yang dibuat, seberapa banyak prototipe apa model yang harus dilakukan atau yang dibuat tersebut itu bisa disimulasikan dengan CFD seberapa banyak nilai tersebut. Nah, di bagian ini ada limitation. Limitation itu adalah keterbatasan yang kalau bisa dibilang itu ya sisi kurangnya atau kekurangan dari CFD, limitation of computational fluid dynamic, keterbatasan dari apa CFD tersebut. Yang pertama adalah physical model, model secara fisik. CFD solution rely upon physical model of real world process. Ada beberapa model matematik yang tadi ditampilkan ya di apa kondisi tadi ada di ebook tadi. Itu ada model matematika yang eh, untuk kasus yang lebih tertentu atau lebih spesifik tersebut dia belum bisa mengenerate hal tersebut atau belum bisa mendefinisikan. Nah, itulah yang menyebabkan adanya keterbatasan model dari persamaan CFD yang dipergunakan. Lalu yang selanjutnya nilai keakurasian. Untuk keakurasian dari CFD ini juga bisa di apa dipengaruhi oleh model yang dipergunakan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah numerical error. Numerical ya, numerical error atau yang biasa diartikan di sini round of error. Round of error itu faktor pembulatan. Ya seperti apa faktor pembulatan? Ya mudahnya ada yang pegang kalkulator nggak atau bisa apa membuka handphone atau kalkulator ya. Kalau 22 ya, 22 per 7 itu kan sama aja dengan pi ya. Nah, ini berapa kalau di kalkulator hasilnya? 22 dibagi 7. Kalau di saya dia 3,1428574. 4 ya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan round of error. Faktor pembulatan. Jadi kalau diteruskan, ini kan ada diteruskan ya. Ini masih ada angka-angka selanjutnya. Nah, karena keterbatasan dari kalkulator atau dari software tersebut, dia hanya mampu membaca untuk berapa angka di belakang koma. Ini kan koma ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Jadi ada 8 angka di belakang koma. Aktualnya itu masih ada angka lagi di bagian apa selanjutnya yang titik-titik ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan yang tadi round of error. Nah, untuk round of error ini juga tidak bisa dihindari oleh software karena software juga ada keterbatasan. Dia pada saat menampilkan legend atau melakukan perhitungan, menampilkan legend itu ya yang warna-warni ya, yang tadi kan ada warna-warni, ada warna merah, kemudian biru, kuning, hijau, terus di sisi sebelahnya ada angka yang keluar, ditampilkan misalnya 2 angka di belakang koma, berarti yang selanjutnya ini di-cutting, dipotong. Nah, ketika ada proses pembulatan, ya, biasanya kan kalau pembulatan kalau ininya 8 ya atau 7 ini dibulatkan jadi 3,4 3,15 itu dibulatkan. Nah, faktor pembulatan ini kan ada penambahan. Nah, penambahan itulah yang dimaksud dengan round error. Kemudian translation error ini ada nilai yang apa namanya pada saat melakukan perhitungan itu will go to zero, tidak bisa mendekati nilai sesungguhnya. Jadi masih ada bagian yang apa? Kalau kalau misalnya di mata kuliah apa ya namanya itu kalkulus ya atau matematika matematika teknik itu kan ada eh, persamaan garis atau persamaan eh, linier ya atau persamaan kuadrat. Nah, ketika persamaan kuadrat itu kita diminta ya untuk mencari tentukan nilai nilai x dan nilai y. Berapa nilai x dan y dari persamaan berikut. Nah, untuk kondisi yang kompleks, kondisi yang apa? Yang rumit ya. Ini nilai x dan y itu tidak bisa sama sama persis sesuai dengan hasil hitungan. Jadi ketika ini substitusikan ke dalam persamaan tersebut, nilainya masih ada nilai komanya, nilai 0, sekian atau apa 0, berapa. Nah, itu juga masuk ke dalam translation errornya. Nah, inilah hal-hal yang menjadikan CFD tersebut bisa dikatakan tidak 100%. Jadi bahasanya tidak 100% bisa dipercaya. Nah, CFD ketika mendapatkan hasil simulasi CFD nanti kan mengeluarkan gambar ya, ada gambar yang berwarna, itu kita tidak juga bisa mengatakan bahwa 100% hasil simulasi itu pasti benar. Itu tidak bisa karena di bagian ini yang tidak bisa dihindari oleh CFD. Yang pertama, model matematiknya apakah bisa mendekati kondisi aktual. Lalu yang selanjutnya, kondisi aktual itu ada bagian yang kondisinya ketika ingin dimasukkan ke apa kondisi batas, ternyata di bagian tersebut tidak ada opsional atau pilihan untuk memasukkan nilai tersebut. Nah, sehingga secara physical model itu sudah mencukupi bahwa secara model fisik tidak bisa terpenuhi. Kemudian numerical error, secara numerik faktor pembulatan yang ini tadi 3,14, lalu yang bagian akhirnya ada translation error. Ya, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Untuk suaranya jelas stabil ya, bisa terdengar. Ya, oke. Di bagian berikutnya adalah
Ini sambil perkuliahan ini kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusi nanti bisa apa menuliskan ya di kolom chat atau mengaktifkan mic-nya. Lalu jangan lupa ya untuk absensi ya. Untuk absensi perkuliahannya itu nanti login di Google Classroom, di GCR, Google Classroom yang sudah diinfokan di WA Group. Nanti dituliskan di situ absensi perkuliahan untuk mata kuliah An Introduction to CFD dan Finite Element dari kelas apa ya, dari kelas A atau dari kelas B. Ya, ini masuk lagi ke bagian ini materinya. Lalu yang selanjutnya adalah kondisi batas. Untuk kondisi batas, boundary condition ini juga memberikan pengaruh. Nah, sebagai gambaran singkat ya, seperti apa kondisi batas pada saat memasukkan kondisi batas yang poor ini artinya mendefinisikan kondisi batasnya jelek, dan ini better mendefinisikan kondisi batasnya yang baik. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan pada saat ini objeknya seperti ini ya, gambar computational domainnya seperti ini sederhananya. Ketika ini didefinisikan secara kondisi batas, di garis ini didefinisikan secara langsung ini nilai kecepatannya 5 m per second, 5 meter per detik. Satu ini ya, satu. Nah, ini kalau dilingkarin, nah, satu bagian garis tersebut nilai kecepatannya sama, 5 meter per second. Lalu yang betternya, yang baiknya, nilai kecepatannya ini ada tanda panah di sini kelihatan ya. Kalau di zoom, nah ini ada tanda panah yang paling besar. Lalu yang selanjutnya ada di bagian ini ada tanda panah lagi, yang kecil ini. Nah, ini ada tanda panah yang lebih pendek ya. Ini lebih pendek dan lebih pendek antara atas dan bawah. Pada saat mendefinisikannya ada perbedaan. Yang besar ini didefinisikan 5 meter per second. Lalu di bagian yang ini didefinisikan nilainya 2,5 meter per second, dan yang ini 2,5 meter per second ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa yang 2,5 dengan yang ini ya, yang atas, yang bawahnya 2,5, yang ininya 5, ini lebih baik jika dibandingkan dengan ini 5 meter per second secara uniform? Karena ada faktor friksi, ada faktor gesekan. Jadi ada faktor gesekan. Jadi kalau ini dibesarkan, ini ada faktor gesekan antara fluida yang mengalir dengan dinding fluida. Ini dinding atas dengan dinding bawah, ada faktor friksi sehingga menyebabkan kecepatannya mengalami penurunan. Nah, inilah ilustrasinya, dia mengalami penurunan. Jadi maksimalnya ada di sini 5 meter per second. Karena ada gesekan di dinding ini, kecepatannya menurun menjadi 2,5 meter per second. Kondisi inilah yang dimaksudkan dengan sebagai ini ya, boundary condition. Ini adalah kondisi batasnya. Kondisi batas dengan kondisi yang pertama uniform, yang kedua adalah fully developed, aliran berkembang secara penuh.
Nah, ini adalah pendefinisian yang baiknya seperti ini. Ini kurangnya. Karena dengan kondisi seperti ini ya mengasumsikan bahwa di bagian pertama kali masuk itu awalnya tidak ada faktor gesekan atau tidak faktor friction antara fluida dengan dinding tersebut, dengan dinding ini ya. Ini adalah dindingnya. Nah, ini merupakan dinding tersebut. Ya, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke bagian selanjutnya. Nah, CFD ini ada komparasi ya. Komparasi itu merupakan pembanding. Pembanding dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi ini dinamakan dengan percobaan atau eksperimen. Lalu yang di sini ya ini adalah computational fluid dynamic. Apa yang dilakukan di bagian tersebut? Di bagian tersebut adalah di bagian tersebut untuk percobaan terlihat terbentuk vorticity. Di sini ada vorticity. Vorticity itu apa yang dimaksud dengan vorticity? Vorticity atau vortex ya. Vorticity atau vortex ini merupakan aliran fluida yang mengalami putaran. Jadi dia mengalami rotation ya atau berputar. Di sini ada di bagian ini juga ada pembeda ya, yang warna biru ini berputar searah jarum jam, kalau yang ini berarti berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau digambarkan, nah ini arah rotate-nya ke sini, kemudian yang ini arah rotation itu ke sini. Nah ini kalau biar terlihat ilustrasi warnanya dirubah dulu tinta warnanya. Nah, ini begini. Searah jarum jam, yang merah itu searah ya, berputar searah jarum jam. Kemudian yang warna hitam, ini warna hitam ini berlawanan arah jarum jam. Nah, ini juga sama di bagian ini. Jadi kalau di bagian ini kan ada bisa terlihat seperti ini ya. Nah, ini ya, itu adalah arah putaran yang saling berlawanan, berbeda searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Perbedaan inilah yang nanti ketika ini misalnya objek ya, ini kan disebutnya dengan bluff body ya, atau body tertentu, bodinya berbentuk lingkaran ya. Ini juga sama ya, sama kalau di buat untuk di perkapalan ya, ini ada bagian punggung atau belakang dari ini ya, dari kapal. Nanti kalau di kapal itu kan ada bagian depan, ada bagian backnya, ada bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya ini menghasilkan aliran yang bersirkulasi di bagian
belakang tersebut. Ya, kalau diperhatikan ya arah alirannya ada yang berputar searah jarum jam, kemudian ada arah aliran yaitu berputarnya berlawanan jarum jam. Antara CFD dan eksperimen, antara sisi kanan ya, sisi kanan CFD dan eksperimen ini memiliki tren yang hampir sama. Dikatakan hampir sama itu ya ada kemiripan, tren hampir sama, hampir sama atau yang biasa diartikan juga kemiripan, mirip, kemiripan. Jadi tidak bisa dikatakan miripnya 100%. Itu juga nggak bisa karena kenapa tidak bisa? Eh, Antara eksperimen dan CFD sama-sama memiliki error. Kalau CFD yang tadi errornya itu yang tidak bisa dihindari seperti round of error, kemudian Targasian error, lalu pendefinisian physical modelnya, persamaan matematiknya yang belum tentu juga bisa mengeneralkan atau mengenerate hal yang secara aktual. Lalu di eksperimen juga sama, proses atau peletakan dari alat ukur yang digunakan, lalu tingkat pengujiannya, kepresisian pengujian dan lain sebagainya, setup eksperimen juga ada memberikan kontribusi terhadap errornya hasil pengujian tersebut. Eksperimen dan CFD sama-sama memiliki error, jadi bisa dikatakan ya tidak bisa juga dipercaya 100%. Ini juga sama ya, ini yang eksperimen juga tidak bisa juga dikatakan 100% benar, dan yang ini juga tidak bisa juga dikatakan 100% nilainya hasilnya benar. Ada kesalahan atau ada error yang dimiliki untuk eksperimen dan juga ada error yang dimiliki oleh CFD. Lalu ketika hal itu dikomparasi, yang dilihat adalah kemiripan dari hasil yang didapatkan tersebut. Apakah hasilnya menyerupai atau tidak? Ya, oke, baik. Sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukup ya untuk pertemuan sore hari ini untuk mata kuliah An Introduction to Computational Fluid Dynamics. Nanti di minggu depan kita ketemu lagi di mata kuliah tersebut untuk 4 kali pertemuan. Yang minggu-minggu sebelumnya dengan Pak Fatin ya, untuk mata kuliah ini ya. Betul ya? Ya. Oke, lalu untuk absen perkuliahan, jangan lupa menuliskan absen di Google Classroom dengan menuliskan kelasnya dan nama untuk mudah mengidentifikasi kehadiran perkuliahan mata kuliah ini. Ya, oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya rasa cukup di sore hari